Mohon perhatian, tekan tombol subscribe. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Yadi Muhammad, driver online Depok. Hati-hati, jangan mudah dikecoh oleh sejumlah berita yang berpotensi mengalihkan perhatian terhadap mara bahaya. Bahaya apa itu? Bahaya bakal digarongnya uang negara, ya kan? Nah, kemarin belum lama ini kita diingatkan oleh sang pecetus tagar 2019 ganti presiden. Itu dia, Mardhani Alisera sudah mengingatkan kepada kita agar kita terus mengawasi dana COVID-19 yang nilainya cukup tinggi, yaitu 405 triliun. Nah, apa saja kegunaannya dana 405 triliun itu nanti akan dibeberkan melalui videonya Mardhani Alisera. Kita klik. Tuing. Awasi dana COVID-19. Jangan lengah. Dana 405 triliun itu besar, besar, dan besar. Di dalamnya ada alokasi 75 triliun untuk kesehatan. Tapi kalau teman-teman lihat, sampai sekarang APD kita masih kekurangan, bahkan para tenaga kesehatan teriak-teriak. Ada 110 triliun yang kalau itu dibagi kepada masyarakat terdampak mestinya sedikit lebih cukup. Kita awasi Kementerian Sosial kemana saja, di antaranya dana 110 triliun. Ada 150 triliun untuk pembiayaan pemulihan ekonomi, katanya ke UMKM. Khawatir nanti masuknya ke pengusaha besar. Karena itu awasi, dan awasi. Apalagi kalau teman-teman lihat, sebagian dana ini diambil dari dana abadi pendidikan, ada dari dana abadi haji dan tempat-tempat lain, sebagian dari utang yang nanti anak cucu kita akan bayar. Nah, itu tadi kan warning dari Mardhani Alisera. Kini giliran Muhammad Jumhur Hidayat juga mengingatkan, bahkan dia sudah menulis atau membacakan surat terbuka buat Joko Widodo dan para petinggi negara Republik Indonesia. Pada yang terhormat Presiden Republik Indonesia, Ketua MPR, Ketua DPR, Ketua BPK, Ketua MA, Ketua MK, dan para tokoh bangsa dan para ketua umum partai politik. Saya Muhammad Jumhur Hidayat pada hari ini Selasa 28 April 2020 menyampaikan bahwa pada hari ini dan jam-jam ini sedang terjadi pencurian, bahkan mungkin tepatnya perampokan uang negara, uang rakyat secara besar-besaran yang membonceng pada pelaksanaan program Kartu Prakerja, yang sesungguhnya program itu diawali dengan niat yang baik. Betapa tidak, dari anggaran 20 triliun disisihkan 5,6 triliun untuk pemain tengah. Nah, itu tadi peringatan dari Muhammad Jumhur Hidayat yang harus kita kawal, ya kan, 5,6 triliun yang membonceng program prakerja yang berpotensi tindak koruptif. Waduh, ya kan. Nah, kita sekarang analisis berita-berita apa aja yang kira-kira berpotensi mengalihkan perhatian kita ini. Mereka ini disinyalir bekerja sama kembali dengan para buzzer dan media mainstream. Wah, saya tidak sebut namanya. Media mainstream mana yang berpotensi juga ikut menggiring opini agar kita terlena terhadap ancaman penggarongan uang negara. Nah, salah satunya nih yang di blow up besar-besaran yaitu soal import 500 TKA Cina, ya kan,
dibikin konflik sedemikian rupa, dari mulai penolakan oleh Gubernur Ali Mazzi, terus kemudian bocornya surat kepada Bupati, pokoknya itu di blow up habis-habisan. Bukan berarti kita tidak juga memperhatikan soal TKA Cina, tapi kita harus bagi di dalam otak kita, yaitu perhatian kita tetap bahwa negara ini tidak boleh kecolongan lagi. Kalau sudah duitnya dicolong masuk kantong maling negara, sudah tidak mungkin pulang. Kalau misalkan di penjara, ya enak mereka. Begitu masuk penjara dibebaskan. Yang tidak kalah serunya juga nih, kemarin mulai digiring opini kita ke arah berita soal penistaan agama, ya kan? Belakangan ini kan rame lagi soal penistaan agama kan? Nah, coba ujuk-ujuk muncul begitu ya. Karena memang ada settingan mungkin ya. Walau alam bisawab. Saya curiga ada settingan begitu maling negara mau bekerja, muncul berita ini supaya kita terkecoh. Nah, ini satu lagi nih, berita yang mungkin diproduksi oleh para buzzer dan media mainstream, yaitu soal penyamaan Joko Widodo dengan Khalifah Umar bin Khattab. Sekali lagi, saya tidak mau terkecoh sehingga saya tidak mau berdiskusi soal yang satu ini, ya kan? Mari kita fokus awasi negara ini dari para maling negara dan para rampok negara seperti yang diingatkan oleh Mardhani Alisera dan Muhammad Jumhur Hidayat, yaitu soal dana COVID-19 dan program prakerja. Oke, begitu aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.